Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, Halo Miss, how are you today? I'm fine. Thank you Miss. And you? I'm fine, thank you. Okay student, in this day, I will teach you about pronoun. But before we learn, let's try together begin. Finish. Oke, sebelumnya let me introduce myself ya. My name is Santi Nur Khalifah. You can call me Miss Santi, okay? Oke Miss. Di absen dulu ya. Risma, hari ini apa hadir? Present Miss, hadir. Oke. Next ya. Seperti yang sudah tadi Miss bilang, hari ini Miss akan menyampaikan materi tentang pronoun. Nanti Miss akan share screen dulu. Apa udah kelihatan? Do you see my PowerPoint? Yes, I can see Miss. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang pronoun. Nanti yang akan kita pelajari pertama adalah definisinya or definition of pronoun. Kemudian the second is kind of pronoun atau jenis-jenis dari pronoun tersebut. Selanjutnya example. Nanti kita bahas contohnya supaya lebih mengerti. Dan yang terakhir pastinya assignment. Agar kalian juga lebih paham dan lebih mengerti lagi karena melakukan atau mencoba dari contoh-contoh kalimat atau nanti saya berikan teks paragraf. Sebelumnya saya ingin tanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang pronoun? Atau sudah pernah dengar belum kata pronoun? Sudah pernah dengar Miss sebelumnya. Kenapa? Sudah pernah dengar. Bagus, berarti emang udah diajarin juga sih di kelas sebelumnya. Oke, student, karena kalian tadi sudah mengetahui atau sudah pernah mendengar kata pronoun, apakah kalian masih ingat apa sih pronoun itu? Kalau nggak salah kata ganti ya Miss. Bisa kata ganti orang, tempat juga bisa Miss. Ya, benar. Definition of pronoun is a word that is used to replace a noun which can be a person, object, animal, place, or abstract concept. Jadi, definisi dari pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda yang dapat berupa orang, binatang, kata benda, atau tempat dan konsep abstrak. Seperti itu. Dan di sini ada kind of pronoun. Jenis-jenis dari pronoun itu ada 5. Yang pertama adalah subject pronoun. Yang kedua adalah object pronoun. Yang ketiga adalah possessive adjective pronoun. Yang keempat possessive pronoun. Dan the last is reflexive pronoun. Sebelumnya ada yang udah tahu belum apa pengertian dari atau salah satu deh dari kind of pronoun ini? Isma tahu nggak?
Mau coba jawab yang subject pronoun nih. Boleh, silahkan. Salah, kan pronounnya sendiri kata gantian nih. Nah, itu sedangkan itu subject pronoun. Jadi kata ganti yang digunakan di subjek, di bagian subjek. Iya, benar. Jadi atau yang lebih tepatnya seperti ini. Kok nggak jalan? Subjective pronoun is a pronoun that has a dude as an actor in sentence. Jadi, pronoun itu adalah pelaku dalam sebuah kalimat. Subjeknya itu adalah pelaku dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh, ini. Contohnya ya, example of subjective pronoun. Subjeknya itu I, you, he, she, it, we, they. Dan contohnya seperti ini. Contoh kalimatnya. I like to play tennis. Untuk I. Jadi pelaku atau I itu pelakunya. Kemudian yang kalimat yang kedua adalah you enjoy swimming. Yang jadi pelakunya adalah you. Dan seterusnya ada he, she, it, you, they. Aku, I itu aku, you itu kamu, he itu dia untuk lelaki, she adalah dia untuk perempuan, it itu untuk menentukan sesuatu, misalkan benda atau binatang. You itu kamu, dan they itu mereka. Dan yang kedua adalah object pronoun. Object pronoun itu a personal pronoun which is usually used to describe a person or thing that acts as a sentence object. Jadi, object pronoun adalah korban terlaku ya dalam sebuah kalimat. Biasanya digunakan untuk menjelaskan seseorang. Jadi seseorangnya itu sebagai korbannya. Maksudnya seperti ini sebagai contoh ya. Me, you, him, her, it, us, them. Me itu untuk I, subjek yang sebenarnya atau subjek aslinya, personalnya. You, him itu untuk he, kemudian her itu she, it, dan us itu untuk sama ya they dan them. Seperti contohnya me. Sarah gave a t-shirt to me. Jadi Sarah memberikan baju kepada saya sebagai pelaku atau korbannya gitu. Kemudian John's book lunch for you, jadi you sebagai korban atau terlakunya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah possessive adjective pronoun. Possessive adjective pronoun ini adalah kata ganti orang yang menunjukkan kepemilikan dari suatu. Biasanya berbentuk pronoun seperti diikuti dengan noun milik orang yang bersangkutan. Seperti contohnya, I have a book. My book is read. My. You ganti your ya. Your book is read. Her book is read. His book are read. Our book are read. Their book is read. Jadi diganti kayak untuk posesif, untuk menandakan bahwa itu posesif adjektif adalah my, your, her, his, our, and their. Sampai sini sudah paham? Apa ada yang ditanyakan? Insya Allah paham nih. Dan jenis yang keempat adalah possessive pronoun. Sebenarnya sama sih, sama seperti possessive adjective pronoun, adalah kata ganti orang yang menunjukkan kepemilikan terhadap sesuatu. Tetapi bedanya di sini itu didahului oleh noun yang dimiliki. Seperti contohnya,
This pen is my pen, not your pen. Diganti dengan this pen is mine, not yours. Jadi sebagai penandanya itu di depannya ada kata benda terlebih dahulu diikuti dengan kata benda. This pen, pulpen, atau ballpoint. Ini adalah ballpoint milik saya. This pen is mine. Bukan my pen, bukan this pen is my pen ya. Jadi sebagai cirinya adalah mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan dari possessive adjective pronoun itu, kalau possessive adjective subjeknya di depan. Jadi subjek dulu baru diikuti dengan kepemilikannya. Kalau possessive pronoun diikuti ya. Jadi kayak this is my laptop is mine. Seperti itu. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti orang yang digunakan untuk merujuk ke sesuatu ke diri sendiri. Sesuatu, something to oneself ya. Treat something to oneself. Seperti ini contohnya. I nanti diganti dengan myself. Seperti contoh kalimatnya, I have told myself that 100 times. Kemudian kayak we diganti ourselves, we can amuse ourselves for an hour or two. Dan yang selanjutnya juga ada he kan, he, himself, diganti dengan himself sirinya, he took the whiskey bottle out of the cabinet and poured himself a drink. Jadi cirinya itu kalau reflexive pronoun itu menggunakan myself, ourself, yourself. Seperti itu. Sampai sini apakah sudah mengerti? Atau ada yang ditanyakan? You have any question? Oke. Kalau kalian sudah mengerti, Miss kasih tugas ya. Tugasnya gampang kok. Kalian hanya mencari pronoun, entah itu subjective pronoun atau objective pronoun ataupun possessive adjective pronoun atau reflexive pronoun ya. Seperti contohnya di sini, Mr. Rifki visited friends in Baru, South Sulawesi. He visit Mr. and Mrs. Imam. Jadi di sini ada pronoun nih, yang kalimat kedua, he visited. Jadi nanti dikasih itu aja, garis bawah he-nya. Sudah paham? Nanti ditulis tangan ya ininya. Nanti saya kirim PPT-nya di grup supaya bisa kalian rangkum juga, kalian pelajari. Kemudian tugasnya ingat tulis tangan, difotokan, kemudian dikirim di WA grup aja ya. Paham? Paham. Ada pertanyaan lagi sebelumnya? Itu berarti yang digarisbawahin cuma kata dari pronounnya aja, Miss, bukan kalimatnya. Iya, kata dari pronounnya aja. Oke, Miss. Kan ada 5 jenisnya tuh. Jadi nanti tinggal digarisbawahin aja. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Sudah, Miss. Sudah cukup ya?
Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you very much for attention. And then kita mengucap alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. See you next time ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for today, Miss. You're welcome, student.